Demikian juga keluarga, kalau Anda tidak punya kemampuan untuk memaafkan suami Anda, istri Anda, ya Anda tidak akan bisa sakinah, selalu goyah gitu kan. Cek ngene iki ya, iki solid ya. Nek ngene-ngene gak tapek solid ya. Jadi ini namanya sakinah. Kalau dalam Islam namanya sakinah. Nah, wong urip iku gak ono sing sakinah. Wong urip iku berjuang ceke sakinah. Dadi nek maku ya maku sampai rapet. Mur baut ya kudu ukurane kudu dipasno, sak piturute nggone kudu dipasno. Sehingga kan butuh pengetahuan untuk ngepasno, butuh pengetahuan untuk ketepatan, kompatibilitas dan seterusnya kan. Jadi soliditas keluarga itu pertama-tama kan harus kesadaran bahwa kita ini sudah dikasih rahmat Allah. Rahmat itu kan tidak terbatas, Mas. Yo iwak, yo kadal, yo ulo, yo cecek, tekek kabeh dikai rahmat. Jadi rahmat itu universal. Terus nek kemantenan kan ono rahmah, mawaddah, sakinah atau sakinah, mawaddah, warahmah. Itu nek aku kan kewalik Mas, menurut urutan makna dari Al-Quran. Jadi kamu dikasih rahmat sih. Semua manusia dikasih rahmat. Terus di tengah rahmat itu ada mawaddah. Jadi ada rasa cinta seseorang kepada orang lain. Terus mereka menyatu dalam sebuah keluarga. Nah, penyatuan itu adalah perjanjian untuk menempuh perjuangan menuju sakinah. Jadi tidak ada keluarga sakinah, yang adalah keluarga yang berjuang untuk terus-menerus bisa sakinah. Besok tidak sakinah lagi, ben berusaha sakinah. Jadi perjuangan, jadi sakinah itu harus diasosiasikan sebagai kata kerja, berjuang dan perjuangan, bukan sesuatu keadaan. Jadi solidnya keluarga itu kan sesuatu yang harus diperjuangkan terus-menerus. Karena sebuah soliditas di ruang waktu tertentu, dia bisa tidak solid pada ruang waktu berikutnya. Jadi setiap suami istri, anak, bapak, ibu dan seterusnya, kalau bisa sejak awal memang punya kesadaran bahwa kita ini berjuang terus loh. Jadi kalau berjuang terus berarti jangan ada yang bagian ngerusak. Kene wis didekno dirubuhno meneh, didekno ono sing ngono iku ya. Dadi nek iso saling mendukung untuk menegakkan kembali untuk mensakinahkan kembali, untuk mensolidkan kembali. Sebab salah satu tantangan manusia adalah ono sing bagian ngedekno, ono sebagian ngerubuhno, ono sebagian bangun, ono sebagian ngerusak kan gitu. Nah, itu kalau bisa, kalau Anda memang berkeluarga ya sudah, yuk sama-sama membangun. Nah, itu memang tidak misalnya salah satu bekal lepokan ibarat tembok ya. Lepokan itu permaafan, Mas. Jadi kan ada orang yang sukar marah, mudah memaafkan. Ada yang orang mudah marah, sukar memaafkan. Ada orang yang mudah marah, mudah memaafkan. Ada yang sukar marah, sukar memaafkan. Yang paling susah adalah yang mudah marah, sukar memaafkan, bahkan tidak bisa memaafkan. Jadi permaafan itu menurut saya itu semennya, Mas. Permaafan itu. Makanya Allah Maha Pengampun itu banyak sifatnya, tidak hanya satu. Jadi demikian juga keluarga. Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk memaafkan suami Anda, istri Anda, ya Anda tidak akan bisa sakinah, selalu goyah gitu kan. Jadi menurut saya memang bahasa Jawanya ya legowo. Ya ada sesuatu yang kita memang harus memaafkan, harus kita pupus kalau bahasa Jawanya. Ada gitu ya. Tapi ada yang tidak bisa, Mas. Jadi itu ya tidak mungkin sakinah itu, tidak mungkin sakinah gitu. Jadi solid apa tidak solid itu nomor satu, dia diperjuangkan terus-menerus. Kalau tidak bisa kan masih ada Allah. Kita berdoa kepada Allah gini-gini, suami saya begini-begini, ya Allah tolong begini-begini, atau istri saya begini, tolong begini-begini. Itu lama-lama juga capek karena nggak dikabul-kabulkan juga. Akhirnya kita berdoa, monggo pun Gusti Allah, yang penting kula kepingine niki sakinah mawaddah warahmah, gitu kan. Kula kepingine niki nek saged sampean tulung, ya napa carane kula kali bojo kula, kali anak kula saged sakinah gitu. Soalnya wis gak iso ngrumusno meneh wis. Iki carane ya apa mek Allah sing ngerti. Kadang-kadang kan ada konflik suami istri atau keluarga yang sampai tingkat di mana kita sudah tidak punya ilmu dan pendapat lagi atau pandangan lagi untuk menyelesaikan. Ya udah kita serahkan kepada Allah. Wis pokoknya jadi sekarang wiritan dari yang macam-macam sampai kembali ke misalnya la haula wala quwata illa billah. Jadi mesti tok cukup wis. Pokoknya sing duwe kekuatan dan kekuasaan untuk merubah ming Allah. Ya sudah sekarang wiritannya ya la haula wala quwata aja illa billah atau apa?
innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya pakai wiridan enggak apa-apa. Kan semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah, akhirnya ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi boleh saja Anda setelah sholat ngocok innalillahi sampai 100 kali meskipun tidak ada orang mati gitu ya. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kalimat untuk orang mati, tapi kalimat untuk orang yang memahami kehidupan kan gitu. Selama ini kan kita pakai kalimat itu untuk layatan, untuk takziah kematian. Padahal itu kan urusan aktual kita sehari-hari. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya sudah, kita baca terus pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan soliditas itu bisa kita capai dengan ilmu, pemahaman, bisa juga dengan, kalau sudah tidak mampu dengan ilmu dan pemahaman, ya dengan budaya dan psikologi. Kalau tidak bisa ya sudah secara spiritual, yaitu nganut nang Gusti Allah pokoknya. Wis gak usah dipikir Mas, sebab akibat gak usah dipikir, pokoknya aku kepingin apa, aku pasrah nang Gusti Allah wis. Setelah itu tidak ada yang menggelisahkan Anda lagi karena Anda sudah kasih ke Allah kok. Dan Allah itu, kita kan bertawakal kepada Allah, jadi kita mewakilkan kepada Allah dan Allah sanggup menanggung itu semua kan gitu. Dan Allah akan menuntun kita. Engko ya apa caranya tuntunannya, monggo-monggo ae, nganut ae. Kalau Anda kembali ke Allah itu enak-enak aja. Jadi menjadi solid, secara pribadi Anda menjadi solid. Itu ya, mudah-mudahan keluarga Anda semua sakinah, berdasarkan rahmah dan mawaddah, solid dan harmonis, dan semua bertauhid lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya.